wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak sekalian? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, oke. Kita kelasnya disiapkan dan tadi dengan baca doa. Yaman. Salaman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lulusan. Baca doa nanti bagi di atas. Belum kita pelajaran yang membaca doa. Doa dimulai. Sebelum kita memulai pelajaran, terlebih dahulu Ibu absen di Oke, Abdul Hafid, Hadir. Amal Maruf, Janur, Eka Saputra, Hadir. Muhammad Henry, Hadir. Haski, Hadir. Muhammad Andika, Hadir. Arham, Muhammad Radi, Fadil, Apa? Alfa, oke, sekarang yang perempuan. Anissa, Mutmainna, Nurmin, Nur Fadila, Putri, Sri Arianti, Sri Aminarti, Sela, Linda, Luciana, Alfa. Ibu absen, Ibu mahasiswa. Jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu anak-anak sekalian mampu menjelaskan pengertian akikah dan kurban. Kedua, anak-anak sekalian mampu menjelaskan hukum, dalil, kurban dan akikah dengan benar. Terus yang ketiga, anak-anak sekalian mampu membedakan antara akikah dan kurban. Terus yang keempat, anak-anak sekalian mampu mempraktekkan tata cara pelaksanaan kurban dengan akikah dengan benar. Oke ya? Nah sekarang kita masuk ke materi. Ya. Coba dilihat di atas nak pengertian kurban. Coba satu orang yang baca. Tolong coba baca di atas. Menurut bahasa, kata kurban berasal dari kurba, yang berarti mendekatkan diri. Pengertian syariah kurban ialah menyembelih binatang ternak yang memenuhi persyaratan tertentu yang dilakukan pada hari raya selepas salat hari raya Idul Adha dan hari tasyrik, yaitu 11, 12, dan 13 Dzulhijjah, semata-mata untuk beribadah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya, alhamdulillah. Sekarang dalil ya, hukum dan dalil kurban. Ya. Hukum dan dalil kurban. Coba Yasir baca di atas nak. Hukum tentang kurban. Hukum kurban. Hukum akikah itu adalah sama dengan ibadah kurban, yaitu sunnah muakkad kecuali dinasarkan menjadi wajib
Sesungguhnya kami telah memberi engkau Muhammad akan kebajikan yang banyak. Sebab itu maka salatlah engkau pada hari raya haji karena Allah dan sebelilah kurban. Quran surah Al-Kautsar Iya, 1 dan 2. ya Al-Kautsar itu inna ya itu ya jelas. Jadi di atas sudah pengertian. Nah sekarang rukun kurban juga sudah ya. Apa tadi rukunnya kurban? Sunnah Ya, benar. Nah, jadi sekarang kita ke bagian hikmah kurban. Coba nak salah satu baca hikmah kurban. Coba nanya. Baca hikmah kurban. Fungsi dan hikmah kurban, pengamalan dan pelaksanaan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendidik jiwa ke arah takwa dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengikis sifat tamak dan mewujudkan sifat murah hati, mau membelanjakan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjalinkan hubungan kasih sayang sesama manusia, terutama antara golongan berada dengan golongan yang kurang bernasib baik, sebagai mediator untuk persahabatan dan wujud kesetiakawanan sosial, ikut meningkatkan gizi masyarakat. Bagus ya. Dan sekarang kita ke bagian akikah. Jadi karena masalah kurban ya, khusus kurban, yaitu pengertiannya mendekatkan diri, terus hukumnya sunnah muakkad, dan adapun darinya adalah surah Al-Kautsar. Terus tadi 1 sampai 2 oke. Terus hikmahnya sudah ya. Sekarang kita ke akikah. Coba Kirana baca ini akikah, pengertiannya akikah. Bisa dilihat yang pengertian akikah. Akikah dari segi bahasa berarti rambut yang tumbuh di kepala bayi. Dari segi istilah binatang yang disembelih pada saat hari ke-7 atau kelipatan 7 dari kelahiran bayi disertai mencukur rambut dan memberi nama pada anak yang baru dilahirkan. Sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, setiap anak tergadai dengan akikahnya yang disembelih baginya pada hari ke-7, dicukur rambutnya dan diberi nama. Ya, bagus ya. Jadi sudah jelas nanti. Ya, sekarang kita ke ketentuan berkaitan dengan akikah. Ya, siapa yang dibebani untuk berakikah ini? Coba Uci baca di atas. Ya. Ketentuan berkaitan dengan akikah. Pihak yang dibebani akikah, waktu pelaksanaan akikah, jumlah kambing yang disembelih, pemanfaatan daging akikah. Sudah jelas juga. Jadi hukum akikah itu sama dengan hukum kurban sunnah muakkad ya. Sekarang kita ke hikmah akikah. Jadi di atas tadi hikmah berkurban, sekarang hikmah
akikah. Coba nak salah satu dari akikah di yang oleh ini, coba baca kita. Salah satu akikah adalah merupakan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat dan karunia yang telah dilimpahkan pada dirinya, menambah rasa cinta anak kepada orang tua karena anak merasa telah diperhatikan dan disyukuri kehadirannya di dunia ini, dan sebagai orang tua merupakan bukti keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya bagus, tepuk tangan ya. Ya, jadi sudah di atas materi sudah jelas ya, ada materi tentang kurban, ada materi tentang akikah, dan ada perbedaan antara akikah dan kurban. Sekarang kita berkelompok ya, ada kelompok tentang kurban, ada tentang akikah, ada yang perbedaan kurban dan akikah. Ya sekarang untuk kelompok. Dirumuskan ya, masalah kurban dirumuskan, masalah akikah didiskusikan, dan masalah perbedaan tentang kurban dan akikah juga. Oke, selamat berdiskusi. Oke, sekarang dari pihak kelompok minat silakan presentasikan dari hasil diskusinya mulai dari kelompok 1. Coba nak baca hasil diskusinya. Adapun hasil diskusi kami dari kelompok 1 Ya, tentang pengertian kurban. ya. Kurban menurut bahasa berasal dari kata qoroba, berarti dekat. Sedang menurut syariat kurban berarti hewan yang disembelih dengan niat beribadah untuk mendekatkan diri dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan syarat-syarat dan waktu tertentu. Hukum kurban merupakan ibadah yang disyariatkan bagi keluarga muslim yang mampu. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Inna a'tayna al-kawtsar fasholli lirabbika wanhar. Sesungguhnya kami telah memberi engkau Muhammad akan kebijakan yang banyak. Sebab itu sembahyanlah engkau pada hari raya haji karena Allah dan sembelihannya kurbanmu. Hikmah kurban sebagian disyariatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengandung beberapa hikmah, baik berlaku menerima maupun kepentingan umum sebagai berikut. Bagi orang yang berkurban, menambah kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menambah keimanan dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala,
menunjukkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan tolong menolong, kasih, mengasihi dan rasa solidaritas. Bagaimana penerima daging kurban? Menambah keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah hasil diskusi dari kelompok 1. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Nah, sekarang kita ke kelompok 2 untuk memperselesaikan hasil diskusinya. Adapun hasil diskusi kami tentang akikah meliputi pengertian, hukum, dan hikmah. Adapun pengertian akikah, yakni akikah dari segi bahasa berarti rambut yang tumbuh di kepala bayi. Sedangkan dari segi istilah adalah binatang yang disembelih pada saat hari ke-7 atau kelipatan 7 dari kelahiran bayi disertai mencukur rambut dan memberi nama pada anak yang baru dilahirkan. Adapun hukum akikah yakni sunnah bagi orang tua atau orang yang mempunyai kewajiban menanggung nafkah hidup si anak, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, kullu gurmin murtahanun bi'akikatihi tutbahu anhu yawmasa bihi wa yutlaku wa yusamma, yang artinya setiap anak tergadai dengan akikahnya yang disembelih baginya pada hari ke-7, dicukur rambutnya dan diberi nama. Hadis riwayat Ahmad dan Imam yang keempat. Adapun hikmah dari akikah, yang pertama merupakan wujud rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan karunia yang telah dilimpahkan pada dirinya. Yang kedua, menambah rasa cinta kepada orang tua karena anak merasa telah diperhatikan dan disyukuri kehadirannya di dunia ini. Dan bagi orang tua merupakan bukti keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, mewujudkan hubungan yang baik dengan tetangga dan sanak saudara yang ikut merasakan gembira dengan lahirnya seorang anak karena mereka mendapat bagian dari akikah tersebut. Ya, demikianlah hasil diskusi dari kelompok 2. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Ya, sekarang kita ke kelompok 3, yaitu perbedaan antara akikah dan kurban. Silakanlah dibaca. Hasil dari diskusi kelompok 3 yaitu perbedaan kurban dan akikah. Berdasarkan waktu pelaksanaan, kurban disyariatkan agar dilaksanakan di antara tanggal 10 sampai dengan 12 bulan Dzulhijjah. Akikah disyariatkan berkenaan dengan kelahiran anak. Kurban disyariatkan untuk dilaksanakan setiap tahun. Akikah disyariatkan 1 kali seumur hidup. Berdasarkan jumlah hewan yang disembelih, kurban binatang cukup 1 ekor, akikah jumlah binatang kambing atau domba untuk anak laki-laki 2 ekor, sedangkan untuk perempuan 1 ekor. Kurban seekor sapi boleh untuk 7 orang. Akikah binatang selain kambing jumlahnya adalah 1 ekor untuk seorang anak. Berdasarkan pengelolaan daging kurban, daging lebih utama dibagikan sebelum dimasak. Akikah daging diberikan setelah matang. Ya, alhamdulillah, demikianlah hasil diskusi kelompok 3. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Dari masing-masing kelompok, dan kami buka untuk sesi bertanya antara kelompok 1 dengan kelompok yang lain. Silakan, siapa mau bertanya dulu? Ya, oke. Jelaskan perbedaan antara kurban dan akikah. Oke, artinya pada kelompok 3 ya. Jelaskan perbedaan antara akikah dan kurban. Ya. Kurban disyariatkan agar dilaksanakan di antara tanggal 10 sampai dengan 12 bulan Dzulhijjah. Sedangkan akikah disyariatkan berkenaan dengan kelahiran anak. Oke, jelas ya. Tepuk tangan dulu untuk kelas.
Terus apa lagi yang mau bertanya? Ya silakan nak. Mau bertanya? Ya. Oke, yang kedua. Jelaskan pengertian kurban menurut bahasa dan istilah. Oke, artinya ini pembahasan kelompok satu pengertian kurban menurut bahasa dan istilah. Kurban menurut bahasa berasal dari kata korba, berarti dekat. Sedangkan menurut syariat, kurban berarti hewan yang disembelih dengan niat beribadah untuk mendekatkan diri dari kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan syarat-syarat yang waktu tertentu disebut juga udhiyah. Dan kurban merupakan ibadah yang disyariatkan bagi keluarga muslim yang mampu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Kautsar. Inna a'tainaka al-kautsar fasalli lirabbika wanhar. Ya oke, bagaimana kalau kedua jelas? Nah, Alhamdulillah, tepuk tangan dulu untuk kelompok satu. Sekarang siapa lagi yang mau bertanya nak? Saya Oke, silakan. jelaskan pengertian dan hukum akikah. Oke, artinya ke kelompok dua. Pengertian dan hukum akikah. pengertian akikah dari segi bahasa berarti rambut yang tumbuh di kepala bayi. Sedangkan dari segi istilah adalah binatang yang disembelih pada saat hari ke-7 atau kelipatan 7 dari kelahiran bayi, disertai mencukur rambut dan memberi nama pada anak yang baru dilahirkan. Dan hukum akikah hukumnya sunnah bagi orang tua atau orang yang mempunyai kewajiban menanggung nafkah hidup si anak. Bagaimana kelompok tiga? Tanggapannya temannya sudah puas? Wah. Tepuk tangan dulu untuk kelompok. Sekarang karena masing-masing sudah mempersiapkan dan saling diskusi satu sama lain dan saling tanya menjawab. Sekarang kita masuk ke kesimpulan masing-masing kelompok. Siapa kelompok satu yang simpulkan, siapa kelompok dua yang simpulkan tentang akikah, siapa yang kelompok tiga yang simpulkan tentang akikah. Terima kasih masing-masing teman tersebut jelas ya. Sekarang saya mau kepada kelompok satu untuk menyimpulkan akikahnya dan kesimpulannya. Kami dari kelompok satu ingin menunjukkan tentang pengertian kurban. Kurban menurut bahasa berasal dari kata korba, berarti dekat. Sedangkan menurut syariat kurban berarti hewan yang disembelih dengan niat beribadah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan syarat-syarat dan waktu tertentu disebut juga dengan udhiyah. Hukum kurban sunnah muakkad. Hikmah kurban bagi orang yang berkurban menambah kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi penerima daging kurban menambah keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi kepentingan umum memperkokoh tali persaudaraan karena ibadah kurban melibatkan semua lapisan masyarakat. Ya, bagus ya, tepuk tangan dulu untuk kelompok satu. Dari tadi sudah disebutkan oleh kelompok satu tentang kurban, sekarang kelompok dua silakan disimpulkan tentang akikah. Silakan. Kami sudah menyimpulkan pengertian hukum dan hikmah dari akikah, yakni dari pengertian akikah dari segi bahasa berarti rambut yang tumbuh di kepala bayi, sedangkan dari segi istilah adalah binatang yang disembelih pada saat hari ke-7 atau kelipatan 7 dari kelahiran bayi, disertai mencukur rambut dan memberi nama pada anak yang baru dilahirkan. Adapun hukumnya, akikah hukumnya sunnah bagi orang tua atau orang yang mempunyai kewajiban menanggung nafkah hidup si anak
Hikmah dari akikah yang pertama merupakan wujud rasa syukur kepada Allah atas segala rahmat dan karunia yang telah dilimpahkan pada dirinya. Yang kedua, menambah rasa cinta anak kepada orang tua karena anak merasa telah diperhatikan dan disyukuri kehadirannya di dunia ini. Dan bagi orang tua merupakan bukti keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sudah jelas ya, bagus ya. Ya, tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Kelompok 2 sudah selesai diskusinya, demikian pula kelompok 1. Sekarang kita ke kelompok 3 untuk menyampaikan hasil diskusinya tentang perbedaan akikah dan kurban. Silakan Nani. Baiklah, kami dari kelompok 3 akan menunjukkan tentang perbedaan kurban dan akikah. Berdasarkan waktu pelaksanaan, kurban disyariatkan untuk dilaksanakan setiap tahun, sedangkan akikah disyariatkan 1 kali seumur hidup. Berdasarkan jumlah hewan yang disembelih, kurban seekor sapi boleh untuk 7 orang, sedangkan akikah sunatan selain kambing jumlahnya adalah 1 ekor untuk seorang anak. Berdasarkan pengelolaan daging, kurban daging lebih utama dibagikan sebelum dimasak, sedangkan akikah daging diberikan setelah matang. Oke, jelas ya. Tepuk tangan untuk semua kelompok. Oke, tadi kita telah mempelajari tuntas tentang materi kurban. Sekarang kita masuk ke praktek bagaimana tata cara memotong hewan kurban. Silakan Nak, dipandu polanya. Adab dalam penyembelihan hewan. Yang pertama, melakukan ihsan, yaitu memperlakukan dengan baik. Kedua, memberikan hewan di sisi kiri. Ya, sisi kiri sini. Ya. Ketiga, meletakkan kaki di sisi leher hewan. Ya. Oke, bagus. 4, menghadapkan hewan ke arah kiblat. Iya, mantap. 5, mengucapkan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. 6, mengucapkan takbir. Ya. Allahu Akbar. Oke. Dan yang terakhir, membaca salawat Nabi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ya. Oke, bagus. Tepuk tangan untuk praktek kelompok 1. Karena Afan sudah mempraktekkan bagaimana tata cara berkurban, sekarang kita pergi ke kelompok 2 bagaimana tata cara mematikan. Ya, silakan dipraktekkan. Jadi digunting dari arah kiri dari arah kanan ke kiri, terus oleh 7 orang. Banyak digundul ya kepala bayinya. Oke, sudah? Demikianlah presentase praktek dari kelompok 2. Tepuk tangan dulu untuk kelompok akikah. Demikianlah praktek dari masing-masing kelompok. Alhamdulillah sudah dilaksanakan dengan baik. Semoga bermanfaat di kemudian hari. Kita suatu saat nanti bertemu dengan masalah pemotongan hewan harus jelas ya. Dan pula kalau akikah dihadapkan dengan masalah akikah, anak-anak sekalian sudah tahu mana
mengatur tentang materi akikah dan kurban. Berikut Ibu bagikan LKPD untuk diisi dan diskors ke Ibu. Oke, karena waktu pengisian LKPD sudah selesai, silahkan dikumpul nak. Demikianlah materi tentang akikah dan kurban. Ibu kira sudah tuntas dan masih mulai dari keluar dan praktis sudah dilaksanakan ya. Pada pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang kepemilikan dalam Islam. Oke, demikianlah pertemuan kita pada materi pelajaran kita pada hari ini. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.